kebagian selamat tahun barunya. Puji Tuhan, kalau sampai pagi hari ini kita semua masih ada sebagaimana kita ada pada saat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini hari Minggu pertama di tahun 2021 ini, tanggal 3 Januari, diakui atau tidak, semua orang merasakan bahwa kita ada di keadaan yang sukar. Nah, saya ingat firman Tuhan katakan bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, sesuai dengan tema yang kita ambil untuk kita gunakan sepanjang tahun ini adalah bertahan sampai akhir akan selamat. Atau jelasnya ayat itu katakan yang bertahan, orang yang bertahan sampai akhir akan selamat. Nah, pagi hari ini ya saya beri tema bertahan dalam situasi sukar. Bagaimana kita bertahan dalam situasi yang sukar. Situasi sukar bukan hanya yang kita lihat dan kita alami hari-hari ini, tetapi di tengah-tengah keadaan yang baik sekalipun, itu sewaktu-waktu keadaan sukar itu muncul dalam hidup kita. Di banyak tahun lalu di mana kita leluasa bekerja, ekonomi lancar, tidak ada ancaman penyakit, 1-2 penyakit menular tapi tidak terlalu berarti, kita tidak rasa itu sukar. Tetapi tiba-tiba kita alami sesuatu, entah itu penyakit, entah itu persoalan, entah persoalan dengan di dalam perdagangan, entah persoalan dalam rumah tangga, persoalan apa saja, dan kita masuk di masa sukar. Kita ada di masa sukar. Apalagi seperti sekarang kita lihat memang dua hal yang sangat terasa mengenai kesukaran yang terjadi hari-hari ini adalah soal kesehatan. Kita lihat, kita dengar ada banyak orang yang telepon kami untuk mohon bantuan doa. Mereka sementara diisolasi di rumah sakit sekarang ini. Nah, ada anak-anak yang dulu dari kita di sini mohon bantuan doa kita. Ya, kita bersyukur kita bisa melayani mereka. Nah, bagaimana kita bertahan dalam situasi sukar? Maksudnya bertahan supaya kita tidak salah menjalani hidup ini. Tidak salah dengan Tuhan, tidak salah dengan sesama. Nah, bertahan dalam situasi sukar, maksudnya bertahan untuk menguasai diri. Menguasai diri, bertahan menguasai diri, maksudnya begini. Kita tidak sembarangan membuat keputusan dan mengikuti apa yang orang bilang. Saudara, kita berhati-hati karena di dalam situasi sukar, saudara lihat sendiri waktu saudara sakit atau waktu sakit, waktu dalam persoalan apapun, ada banyak nasihat orang. Tetapi yang sayangnya ada banyak kali nasihat itu adalah nasihat yang salah. Itu sebabnya untuk kita bertahan di dalam situasi sukar, kita bertahan untuk menguasai diri. Menguasai diri artinya tidak terlalu sembarang, tidak sembarangan membuat keputusan, dan tidak sembarang mengikuti apa yang orang katakan. Kebiasaan orang itu seringkali ya ada banyak yang benar, tetapi ada banyak juga yang tidak benar dan membuat kita akhirnya terperosok makin sukar. Jadi bukan keluar atau bertahan dalam kesukaran, tetapi kita terperosok. Bahkan mungkin kita menjadi hancur. Kita tidak lama di soal ini. Bertahan dalam situasi sukar, saya taruh di sini bertahan untuk mempercayai Tuhan.
Bertahan mempercayai Tuhan artinya mempercayakan diri apapun yang terjadi. Amin. Saudara, waktu kita menghadapi keadaan sukar, kemudian kita mempercayakan diri kepada Tuhan dengan pikiran dan keyakinan, apapun yang terjadi, pokoknya saya serahkan diri kepada Tuhan, apapun yang terjadi, saya tetap percaya. Nah, kita lihat pembahasannya. Yang pertama, untuk bertahan di masa yang sukar, yang pertama, bertahan untuk taati firman Tuhan dan aturan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Maksudnya begini, kita bertahan untuk taati firman Tuhan, itu utama, hukum Tuhan, dan aturan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, seperti contoh adalah undang-undang negara, peraturan pemerintah yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Kita wajib untuk melakukannya. Amin. Kita wajib melakukannya. Apa yang diundang-undangkan di satu negara, di satu daerah di mana kita hadir, itu kita wajib sebagai umat Tuhan, kita wajib untuk ikuti peraturan. Ikuti peraturan. Kita lihat sebentar ya. Nah, kita juga wajib untuk taati aturan di kemasyarakatan, aturan di organisasi, antara lain seperti di gereja ada aturan-aturan yang tidak bertentangan dengan firman, walaupun itu orang tanya mana ayatnya? Tidak ada. Mungkin tidak ada ayatnya, tetapi aturan yang baik. Aturan yang baik yang disepakati, seperti kalau organisasi ada anggaran dasar, ada anggaran rumah tangga. Kita tidak melanggar, kita mentaati aturan itu. Di masa sukar, kita memang sepertinya ditantang untuk jadi orang yang masih mampu dan mau taat, atau kita hidup sembarangan. Di masa sukar ada banyak orang yang tidak mampu bertahan untuk hidup dalam aturan. Di masa sukar, itu sebabnya terjadi korupsi, terjadi pelanggaran seperti yang kita lihat di televisi. Orang melanggar, dia rasa negara tidak berhak untuk larang dia, padahal aturan sudah ada. Terjadi di mana-mana, dan kita lihat itu terjadi di mata kita. Kita lihat di siaran televisi, kita dengar di mana-mana terjadi itu. Kita lihat ada orang di jalan sampai dia lawan petugas. Dia tidak mau taat, tidak mau tunduk. Beda juga kalau orang lupa. Kalau lupa, ya seringkali polisi juga agak maafkan, atau lupa itu diganti dengan bayar denda. Nah, kita tidak panjang ke sana. Aturan-aturan, undang-undang, aturan organisasi. Kemudian kita lihat ini Amsal 28 ayatnya yang ke-9. Amsal 28 ayat 9. Saya catat begini. Boleh baca dengan saya sama-sama. Kalau saudara bisa baca di layar di belakang saya. 1, 2, 3. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, tidak mendengarkan atau tidak memperhatikan untuk ditaati, tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Seringkali kita tidak sadar, waktu kita sengaja langgar aturan, langgar ketentuan yang disepakati bersama, apalagi itu undang-undang. Nah, waktu kita langgar peraturan pemerintah, peraturan lalu lintas, kita suka langgar. Firman Tuhan bilang doa kita itu kekejian, kebencian bagi Tuhan. Kita tidak mau doa kita menjadi doa yang kekejian, kejijikan, kebencian bagi Tuhan. Kita tidak mau. Nah, Amsal 28 ini mengingatkan kita untuk mentaati aturan,
Walaupun ada terjemahan Alkitab yang katakan memalingkan telinga untuk tidak mendengarkan hukum, tidak mendengarkan Torah, tidak mendengarkan aturan, tetapi ada juga mengarah ke aturan-aturan, hukum-hukum negara yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Kita lihat ayat ini, Roma 13 ayat 1, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Takluk itu artinya tunduk. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Jadi kita disuruh tunduk. Di masa sukar, bukan kebetulan pemerintah yang terbentuk, kemudian kita diatur supaya kita sama-sama dapat melewati masa sukar itu. Jadi kita belajar tunduk. Ada hati yang rasa untuk tunduk. Ada penundukan diri. Penundukan diri akan terbukti dari ketaatan. Nah, Roma 13 ayat 2, sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Tanpa sadar, waktu kita langgar rambu lalu lintas, kita lawan, kita langgar aturan pemerintah, kita langgar tanpa sadar, kita melawan ketetapan Allah. Melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Mungkin ada banyak orang yang tidak senang dengan ayat ini, dengan khotbah ini, karena ada orang yang kita lihat terang-terangan melawan pemerintah. Pemerintah sudah berbuat yang baik, masih diceritakan tidak baik. Dia melawan pemerintah, dia melawan ketetapan Allah. Orang itu mau akui, mau percaya atau tidak, tetapi dia sedang melawan ketetapan Allah. Ini firman Tuhan katakan, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Cuma ada yang belum bisa ditangkap dihukum, tapi ada yang sudah bisa ditangkap, sudah cukup bukti. Tapi Tuhan pasti membela. Jika pemerintah, jika di satu tempat dilakukan aturan yang benar, kemudian ada orang yang sengaja melanggar, melawan, Tuhan akan berurusan dengan orang itu. Nah, kita tidak mau Tuhan berurusan dengan kita karena kita melanggar. Melanggar firman Tuhan, melanggar aturan yang berlaku, undang-undang lalu lintas, dan lain-lain. Ayat 4, pasal 13 Roma ini, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Amin. Tidak ada amin. Pemerintah melakukannya untuk kebaikan kita. Amin. Kita percaya itu untuk kebaikan kita. Nah, tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, takutlah akan pemerintah, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Menyandang pedang artinya memegang wewenang untuk menghukum. Juga dikatakan pemerintah memegang senjata, pedang.